Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syam Torik, dengan NIM 2050602007111035. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari soal-soal dari kuis 1 sistem kendali kelas A. Untuk soal yang pertama itu ada klasifikasi sistem kendali. Untuk poinnya itu ada soal berikan sedikit penjelasan mengenai sistem kendali waktu kontinu dan waktu discrete, di mana sistem kendali waktu kontinu dan sistem kendali waktu discrete itu dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis sinyal yang digunakan. Untuk pada sistem kendali waktu kontinu, semua sinyal kontinu dalam waktu. Sedangkan pada sistem kendali waktu discrete, itu terdapat satu atau lebih sinyal waktu discrete. Untuk soal selanjutnya itu jelaskan mengenai sistem kendali SISO dan MIMO. Sistem kendali SISO dan sistem kendali MIMO dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah masukan dan keluaran yang ada. Sistem kendali SISO atau single input dan single output memiliki satu masukan dan satu keluaran sesuai dengan namanya. Sedangkan sistem kendali MIMO, multiple inputs and multiple outputs, memiliki lebih dari satu masukan dan lebih dari satu keluaran. Contoh dari SISO, contohnya itu ada sensor temperatur dari sebuah termokouple. Kemudian diproses menjadi satu keluaran yang merupakan hasil peragaan tentang berapa temperatur yang terukur dan menghasilkan satu keluaran. Sedangkan contoh dari MIMO itu kita melakukan suatu controlling yang disebut sebagai data akuisisi. Setelah diukur, kita akan mendapatkan banyak input seperti data tekanan, putaran, atau temperatur. Dan hasilnya itu berupa multi output yang bisa dilihat dan dirasakan, yaitu seputar juga tekanan, putaran, dan temperatur. Untuk soal poin C itu ada jelaskan juga mengenai sistem kendali loop terbuka dan loop tertutup. Untuk sistem kendali loop terbuka dan sistem kendali loop tertutup dapat diklasifikasikan berdasarkan jalur umpan balik. Pada sistem kendali loop terbuka, keluaran tidak memberikan umpan balik kemasukan, sehingga tindakan kendali tidak bergantung pada keluaran yang diinginkan. Contohnya itu pada lampu lalu lintas. Di sini terlihat gambar diagram blok sistem kendali loop terbuka, di mana dari masukan lalu ke pengendali dan diarahkan oleh sinyal penggerak, lalu diproses, diplan dan memiliki keluaran. Masukan dikirim ke pengendali dan menghasilkan sinyal penggerak. Sinyal ini diberikan sebagai masukan ke plan atau proses yang akan dikendalikan, sehingga sistem menghasilkan keluaran yang dikendalikan. Jadi sistem menghasilkan keluaran yang diinginkan. Sedangkan pada sistem kendali loop tertutup, keluaran diumpankan kembali menuju masukan. Oleh karena itu, tindakan kendali bergantung pada keluaran yang diinginkan. Di sini terlihat diagram blok sistem kendali loop tertutup. Pendeteksi kesalahan menghasilkan sinyal kesalahan, yang merupakan perbedaan antara masukan dan sinyal umpan balik. Sinyal umpan balik ini diperoleh dari blok elemen atau sensor dengan mempertimbangkan keluaran sistem secara keseluruhan sebagai masukan ke blok ini. Hasil ini tidak menjadi masukan langsung, tetapi menjadi sinyal kesalahan yang diterapkan sebagai masukan ke pengendali. Jadi, pengendali menghasilkan sinyal penggerak yang mengendalikan mesin industri. Dalam kombinasi ini, keluaran dari sistem kendali diatur secara otomatis sampai didapatkan respon yang diinginkan. Oleh karena itu, sistem kendali loop tertutup juga disebut sistem kendali otomatis. Contoh penerapan dari sistem kendali loop tertutup ini ada pada setrika listrik, di mana untuk mengatur temperatur yang diinginkan itu dia akan terus memutar siklus terus sampai temperatur yang diinginkan. Ketika temperatur yang diinginkan, dia tidak akan menuju sensor dan langsung menuju ke output. Lalu di sini ada tabel perbedaan sistem kendali loop terbuka dan tertutup. Untuk sistem kendali loop terbuka itu tindakan kendali tidak tergantung pada keluaran yang diinginkan. Sedangkan pada loop tertutup itu tindakan kendali tergantung pada keluaran yang diinginkan. Selanjutnya ada jalur umpan balik tidak ada. Untuk kendali loop tertutup itu jalur umpan balik ada. Untuk kendali loop terbuka disebut sebagai sistem kendali non umpan balik, sedangkan kendali loop tertutup disebut sebagai sistem kendali umpan balik. Lalu untuk loop terbuka itu mudah perancangnya, sedangkan untuk loop tertutup itu sulit. Dan loop terbuka lebih murah dan tidak akurat, sedangkan loop tertutup itu lebih mahal dan lebih akurat. Selanjutnya untuk soal nomor 2 itu jenis umpan balik. Untuk poin A-nya itu ada jelaskan mengenai umpan balik positif. Lihat dari gambar ini merupakan skema dari umpan balik positif, di mana
Umpan balik positif itu menambahkan masukan referensi atau RS dan keluaran umpan balik berupa CS, di mana G ini merupakan gen untuk loop terbuka. Jika ada masukan langsung, jadi kita langsung mendapatkan hasil CS. Akan tetapi ketika ada umpan balik, akan kembali ke RS, ditambahkan ke gen yang merupakan masukan yang akan nanti mempengaruhi di loop agar mendapatkan hasil di CS. Untuk saat ini, pertimbangkan fungsi alih atau transfer sistem kendali umpan balik positif pada T sama dengan G per 1 min GH, di mana T merupakan fungsi transfer atau gen keseluruhan dari sistem kendali umpan balik positif. G sama dengan gen loop terbuka yang merupakan fungsi frekuensi. H merupakan gen dari jalur umpan balik yang merupakan fungsi dari frekuensi. Selanjutnya ada B, jelaskan mengenai umpan balik negatif. Umpan balik negatif mengurangi kesalahan antara masukan referensi dan keluaran sistem. Misalnya referensi sudah memberikan masukan dan hasilnya melebihi, maka sistem dari gen umpan balik harus mengurangi. Sehingga yang terdapat setelah masuk gen bagian ini tetap terjadi perubahan. Misal kenaikan temperatur dan temperatur harus ditahan. Jika lebih tinggi, maka gen harus dikurangi. Seperti yang sudah didiskusikan bahwa gen itu adalah fungsi dari frekuensi. Fungsi alih atau feedback sistem kendali umpan balik negatif adalah T sama dengan G per 1 plus G kali H, di mana T merupakan fungsi transfer atau gen keseluruhan dari sistem kendali umpan balik negatif, G sama dengan gen loop terbuka yang merupakan fungsi frekuensi, H sama dengan gen dari jalur umpan balik yang merupakan fungsi dari frekuensi. Untuk soal 2C ini jelaskan juga mengenai pengaruh umpan balik pada noise. Untuk mengetahui pengaruh feedback terhadap noise, mari kita bandingkan hubungan fungsi transfer dengan dan tanpa feedback karena sinyal noise saja. Pertimbangkan sistem kendali loop terbuka dengan sinyal noise seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Fungsi transfer loop terbuka karena sinyal noise saja adalah alone, di mana rumusnya itu CS per NS sama dengan GB. Ini dibuat dengan membuat input line RS sama dengan 0. Pertimbangkan sistem kendali loop tertutup dengan sinyal noise seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Dari loop terbuka kita hanya mendapatkan gen A saja, GA saja. Tapi di kendali loop tertutup ini kita menambahkan noise yang dapat mempengaruhi feedback atau CS. Nah, sini didefinisikan khusus sebagai gangguan, di mana terdapat frekuensi liar yang akan mengganggu sinyal-sinyal dari RS, sehingga GA dapat berubah menjadi GB. Keluarannya menjadi berubah lagi karena ada pengaruh dari noise. Noise memiliki sinyal bermacam-macam yang menyebabkan kerja umpan balik menjadi sangat keras karena dia terkadang naik, kadang-kadang juga bisa turun. Oleh karena itu, noise ini sangat mengganggu. Fungsi transfer loop tertutup karena sinyal noise saja adalah rumusnya itu CS per NS sama dengan GB per 1 plus GA GB kali H. Ini diperoleh dengan membuat input line RS sama dengan 0. Bandingkan dalam sistem kendali loop tertutup, penguatan karena sinyal noise dikurangi dengan faktor dalam kurung 1 plus H GAGB asalkan suku 1 plus H lebih besar dari 1 dan ada perbedaan dari hasil keluaran. Selanjutnya untuk soal ketiga itu ada sistem kendali model matematik. Untuk soal pertama itu jelaskan mengenai model persamaan diferensial. Model persamaan diferensial itu merupakan model matematis domain waktu dari sistem kendali. Langkah-langkah model persamaan diferensial antara lain, pertama terapkan hukum dasar pada sistem kendali yang diberikan. Lalu dapatkan persamaan diferensial dalam hal masukan dan keluaran dengan menghilangkan variabel perantara. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini ada terdapat rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Semua elemen listrik ini dihubungkan secara seri. Tegangan masukan yang diterapkan pada rangkaian ini VI dan tegangan melintasi kapasitor adalah tegangan output atau V0. Persamaan mesh untuk rangkaian atas adalah VI sama dengan RI ditambah LDI per DT ditambah VO. Pengganti arus yang melakukan kapasitor I sama dengan C kali DVO per DT pada persamaan di atas. PI sama dengan RC DVO per DT tambah LC kali D kuadrat VO per DT kuadrat. Di mana untuk order 2-nya itu D kuadrat VO per DT kuadrat tambah RD VO per LDT ditambah VO per LC sama dengan VI per LC. Persamaan atas merupakan persamaan diferensial order 2. Lalu untuk soal 3B itu jelaskan mengenai model fungsi transfer.
Model fungsi transfer itu merupakan model matematika S-domain dari sistem kendali. Fungsi transfer dari sistem linear time invariant atau LTI didefinisikan sebagai rasio transformasi Laplace keluaran dan transformasi Laplace masukan dengan mengasumsikan semua kondisi awal adalah 0. Jika XT dan YT adalah masukan dan keluaran dari sistem LTI, maka transformasi Laplace yang sesuai adalah XS dan YS. Oleh karena itu, fungsi alih sistem LTI sama dengan rasio YS dan XS. Rumusnya itu transfer function sama dengan YS per XS. Di mana model fungsi transfer sistem LTI ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Di sini diwakili oleh sistem LTI dengan blok yang memiliki fungsi transfer di dalamnya. Blok ini memiliki masukan XS dan keluaran YS. Contohnya itu sebelumnya kita kan sudah mendapatkan persamaan diferensial dari sistem kelistrikan di mana D kuadrat VO per DT kuadrat ditambah RD VO per LDT ditambah VO per LC sama dengan VI per LC. Dengan menerapkan transformasi Laplace pada kedua sisi, kita bisa mendapatkan hasil sebagai berikut. S kuadrat FO ditambah SR per L kali VO ditambah 1 per LC sama dengan 1 per L ditambah 1 per LC VO sama dengan 1 per LC kali VI. Lalu sama dengan S kuadrat tambah R per L tambah 1 per LC dikali VO sama dengan 1 per LC VI. Lalu di sini VI-nya dipindah ruas, jadi VO per VI sama dengan 1 per LC. Dan untuk kurung kurawal ini semua nilainya dipindah ruas, jadi S kuadrat tambah dibagi S kuadrat tambah R per L, S tambah 1 per LC. Keterangannya VI sama dengan transformasi Laplace dari tegangan masukan VI, V0S itu sama dengan transformasi Laplace dari tegangan keluaran VO. Persamaan di atas merupakan fungsi alih sistem kelistrikan ordo 2. Model fungsi transfer dari model ini ditunjukkan di bawah ini, di mana di sini VIS sebagai masukan dan V0S sebagai keluaran. Dan untuk soal terakhir itu ada nomor 4, jelaskan mengenai pemodelan sistem mekanik translasi. Sistem mekanik translasi bergerak sepanjang garis lurus. Sistem ini terutama terdiri dari 3 elemen dasar, antara lain massa, gas, dan dashpot atau peredam. Jika suatu gaya diterapkan pada sistem mekanik translasi, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena massa, elastisitas, dan gesekan sistem. Karena gaya yang diterapkan dan gaya yang berlawanan berada dalam arah yang berlawanan, jumlah aljabar gaya yang bekerja pada sistem adalah 0. Berikut kekuatan perlawanan oleh ketiga elemen ini satu persatu. Yang pertama itu ada massa. Setiap benda itu pasti memiliki massa yang menyimpan energi kinetik. Jika suatu gaya diberikan pada suatu benda yang bermassa M, maka benda tersebut akan mendapatkan perlawanan dari gaya yang berlawanan karena massanya. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan percepatan benda bermassa tersebut. Sementara untuk ilustrasi di bawah ini, elastisitas dan gesekan itu diabaikan atau sama dengan 0. Di sini terlihat ilustrasi dari perpindahan massa, di mana keterangan F sama dengan gaya yang diterapkan, Fm sama dengan gaya berlawanan karena massa, M sama dengan massa, A sama dengan percepatan, X sama dengan perpindahan. Dari ilustrasi di atas, terdapat massa yang ditarik oleh F sejauh X. Oleh F sejauh X, di mana F sama dengan F massa atau massa perlawanan setara dengan A atau percepatan. A adalah turunan kedua dari lintasan. Besarnya pada saat M ini akan bergerak akan sama besarnya dengan Fm atau F sama dengan Fm. Ini sangat penting untuk sistem kendali yang berhubungan dengan hal yang berhubungan dengan mekanis. Lalu selanjutnya ada pegas. Pegas itu sendiri merupakan elemen yang menyimpan energi potensial. Jika sebuah gaya diberikan pada pegas K, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena elastisitas pegas tersebut. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan perpindahan pegas. Pada kasus ini, asumsikan juga massa dan gesekan diabaikan atau tidak mempengaruhi. Ini kurang lebih sama di mana Fm itu sama dengan A atau percepatan, di mana keterangannya di sini F sama dengan gaya yang diterapkan, Fk sama dengan gaya berlawanan karena elastisitas pegas, K sama dengan konstanta pegas, X sama dengan perpindahan. Dan untuk gaya berlawanan karena elastisitas pegas sama dengan Kx, dan F sama dengan Fk sama dengan Kx. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.